Kisah ini dimulai dengan kemunculan seorang pria bernama Yong Chul, seorang ilmuwan jenius mantan profesor dari sebuah perusahaan riset bioteknologi modern bernama Chance Bio. Dalam ketenangan yang mencekam, Yong Chul menghubungi pihak kepolisian mengeluarkan ancaman mengerikan bahwa dirinya akan menginisiasi sebuah serangan bioterorisme berdaya tular masif dengan menjadikan tubuhnya sendiri sebagai inang sekaligus vaksin mutlak dari wabah tersebut. 전염성이 아주 강력한 테러가 맞겠다. Keesokan harinya, fokus cerita berpindah ke sebuah gedung komersial megah. Di sana, seorang profesor bernama Sejung hadir dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Chance Bio, di mana dirinya mendapatkan undangan misterius dari pengirim anonim. Sejung datang ditemani oleh mantan suaminya yang bernama Han, yang nampak cukup antusias menyambut acara tersebut. 진짜 궁금해서 그러는데. Acara itu sendiri dipimpin oleh seorang profesor sekaligus CEO dari Chance Bio yang bernama Kang. Di atas panggung, Kang memamerkan terobosan bioteknologi paling mutakhir yang dia ciptakan. Sebuah teknologi rekayasa regenerasi sel tingkat tinggi yang bersumber dari organisme jamur lendir, di mana teknologi ini secara revolusioner diklaim mampu mempercepat proses penyembuhan serta meregenerasi jaringan tubuh manusia yang rusak dalam hitungan detik. 방사점균 아시죠? 피셀은 폴리세팔로, 황색망 진화의 중요한 동력입니다. 이라고 하면 요즘은 사회학 분 Dan yang lebih menakjubkan lagi, Kang mendemonstrasikan bagaimana sel-sel hasil rekayasa tersebut memiliki kemampuan untuk saling terhubung dan berkomunikasi, membentuk sebuah jaringan kesadaran kolektif yang identik dengan mekanisme miselium, seperti pada fungsi atau struktur komunikasi kompleks dalam koloni semut. Selesai presentasi, Sejung dan Han bermaksud menghampiri Kang untuk mengklarifikasi pesan janggal yang tertulis pada undangan Sejung. Tapi Kang mendadak menerima panggilan telepon dari kepolisian dan meminta keduanya untuk menunggu karena yakin undangan tersebut berasal dari Kang. Han menyarankan agar Sejung menyusulnya, dan ketika Sejung membuntuti Kang hingga ke dalam toilet, dia terkejut mendapati Yong Chul sudah lebih dulu berada di sana. Dari percakapan rahasia mereka, terungkaplah sebuah kebenaran pahit bahwa inovasi yang dipresentasikan Kang bukanlah hasil karyanya, melainkan jerih payah Yong Chul sebelum dia dipecat secara tidak hormat dari perusahaan Chance Bio. Tidak hanya meluapkan kemarahannya, Yong Chul juga membongkar sisi gelap dari penelitian tersebut, sementara Kang hanya memandang riset itu sebagai tambang emas. Yong Chul memiliki visi yang lebih radikal. Dia ingin menciptakan sebuah kesadaran kolektif yang dia percaya mampu menyatukan pikiran manusia dan menghapuskan sifat individualisme yang merusak pada manusia itu sendiri. 미친 새끼. Sebagai bentuk balas dendam yang fatal, Yong Chul dengan sangat tenang menyuntikkan sampel cairan jamur lendir tersebut langsung ke dalam tubuh Kang. Reaksi yang terjadi sangatlah instan dan sangat mengerikan. Kang mulai memuntahkan cairan putih pekat dari mulutnya dan secara beringas menyerang siapa saja yang berada di dekatnya. 신고하셔야 되는 거 아니야? 잠깐만. 아저씨. Sementara itu kekacauan mulai merebak ke lantai atas. Sejung masih berada di restoran lantai bawah bersama Han, di mana Han nampak sedang melakukan panggilan video dengan keluarga barunya, yakni sang istri dan putri sematawayangnya. Dan setelah panggilan berakhir, Han mengungkapkan rencananya untuk pindah ke luar negeri. Dan alasannya menemani Sejung hari ini adalah sebagai bentuk kepedulian terakhir untuk membantunya mendapatkan pekerjaan. 당신 왜 나랑 결혼했었어? 네 성격. 나 이제 이해가 되네. Saat mereka keluar dari restoran, kepanikan massal pun sudah tercipta.
Sejong yang kebingungan melihat orang-orang berlarian mulai menyadari bahwa bencana sedang terjadi, dan di tengah huru-hara itu, Sejong menolong seorang wanita berkursi roda yang bernama Yunhee. Mereka kemudian menyadari sebuah kelemahan pada para korban infeksi. Mereka tidak mampu membedakan antara manusia asli dengan gambar pada papan iklan. Sadar tidak ada jalan keluar, mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Di tengah-tengah itu ada seorang polisi bernama Lee yang tidak sengaja mematikan saklar lampu ruangan itu. Sehingga para korban infeksi yang kini berperilaku layaknya zombie pun langsung beralih ke ruangan sebelahnya dan menargetkan orang-orang di ruangan itu menjadi target barunya. Lalu yang terjadi... Beruntung sebuah papan iklan di luar ruangan mendadak menyala. Hal itu menarik perhatian para zombie ke arah kaca itu. Memanfaatkan situasi ini, Sejong menggagas sebuah rencana pengalihan dengan menggunakan papan bergambar manusia, di mana Yunhee turut berkontribusi dengan mengorbankan kursi roda elektriknya untuk menyempurnakan taktik tersebut. Alhamdulillahnya rencana itu berhasil memberi mereka yang di ruangan sebelah kesempatan berpindah ke lokasi Sejong CS. Namun ada seorang siswi bernama Nayeon lumpuh oleh rasa takut dan menolak untuk beranjak. Melihat hal itu, Han pun merasa bertanggung jawab dan keluar untuk menjemput Nayeon tepat ketika gelombang zombie lain berdatangan. Dan demi melindungi Nayeon, Han mempertaruhkan nyawanya untuk mengalihkan perhatian para monster itu, di mana dirinya bersembunyi di dalam sebuah toko pakaian. Dengan mata kepalanya sendiri, dia menyaksikan fakta mengerikan yang mana para zombie itu berevolusi. Mereka yang awalnya merangkak kini mampu berdiri tegak dan mulai bisa membedakan antara manusia asli dengan benda mati. Pada akhirnya, Han gagal meloloskan diri dan gugur, berubah menjadi bagian dari gerombolan zombie mengerikan tersebut. Pada malam harinya, gedung tersebut sudah dikarantina total. Sejong yang terduduk dalam duka menyadari ponsel Han berdering. Panggilan itu berasal dari Sulhye, istri baru Han. Dengan hati yang hancur, Sejong menyampaikan kabar tentang pengorbanan heroik Han. Tak lama setelah panggilan ditutup, polisi Lee membawa kabar buruk lainnya karena tim penyelamat dari luar sana tidak akan pernah datang untuk mengevakuasi mereka. 구조대가 여기로 우리 데리러 오는 거 맞죠? 여기서 계속 있다가 그냥 죽으라는 거예요? 예? 이 빌딩 전부를 격리하기로 했답니다. 뭐? Lee kemudian mengatakan bahwa Yongchul, pria yang sempat menghubunginya, adalah dalang utama dari bencana ini sekaligus satu-satunya vaksin bencana ini. Dan jika mereka ingin selamat dan mengubah keputusan tim penyelamat, mereka harus menangkap Yongchul dan membawanya ke atap gedung. Mengingat Yongchul terakhir kali terlihat di toilet lantai 3, Sejong bersama kelompoknya sepakat untuk memburunya. 그 서영철, 강우철 대표를 따라 대기실 안으로 들어가는 것까지 봤어요. 여기 3층 강우철 대표 대기실 앞에서 봤어요. 아까 세미나 끝나고. 교수님이셨나 보네. Sejong dengan kecerdasannya sebagai seorang profesor menganalisa bahwa para zombie tersebut terus berevolusi melalui pertukaran informasi. Dia menjelaskan bahwa komunikasi tidak selalu verbal. Sama seperti hewan yang menggunakan feromon, lendir putih yang dikeluarkan para zombie berfungsi sebagai kabel fisik
untuk memperkuat dan mempercepat jaringan komunikasi kolektif mereka. Sama seperti halnya perilaku kecerdasan kolektif koloni semut, Sejong merancang strategi manipulasi informasi. Semut seringkali terjebak dalam anomali perilaku yang disebut pusaran semut, di mana mereka berputar-putar dalam lingkaran hebat, hingga mati kelelahan akibat kesalahan sinyal. 서로 정보를 교류한다고요? 개미들 같은 상태라는 거예요? 점액질로 통신망 같은 걸 만들어. 말이 통신수단의 전부는 아니에요. 이게 어떻게 잘못된 정보를 입력시키려는 건데요? Untuk mengaplikasikan teori ini, mereka membutuhkan aroma spesifik untuk mengelabui sistem pengenalan zombie, sehingga ketika para zombie sibuk mengonfirmasi informasi palsu tersebut, kelompok Sejong memiliki jeda waktu untuk melarikan diri dari sana. Di sini ada seorang pria paruh baya yang merupakan mantan atlet dengan gagah berani mengajukan diri sebagai umpan. Dan setelah Lee membuat grup chat untuk koordinasi, lalu menyemprotkan parfum menyengat ke tubuh si bapak atlet, yang mana si bapak itu melesat keluar dan masuk ke sebuah toko parfum, dia berhasil memancing perhatian dan mengambil stok parfum yang cukup, di mana kelompok tersebut kemudian membalur tubuh mereka dengan air beraroma menyengat untuk menyamarkan identitas biologis mereka sebagai manusia. Di luar dugaan, taktik ini berhasil dan ketika para zombie kebingungan memproses informasi yang saling bertabrakan, Sejong dan kelompoknya berlari menuju lift. Tak diduga, Nayeon si beban terjatuh dan tertimpa salah satu zombie yang mati, di mana Sejong dengan cepat menggunakan korek api untuk mengaktifkan sensor detektor asap, memicu guyuran air dari sistem pemadam kebakaran yang langsung melumpuhkan koordinasi para zombie sehingga mereka berhasil masuk ke dalam lift. Mereka akhirnya mencapai lantai 3 dan berhasil meringkus Yongchul. Meskipun tangannya sudah diborgol, Yongchul justru tersenyum sinis dan memuji kecerdikan Sejong, namun dia memperingatkan bahwa air sangat mudah menguap dan ketika itu terjadi, jaringan komunikasi para zombie justru akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. 물은 곧 증발되잖아요. 실수하신 거예요. 권세정 교수님이시죠? Di tempat lain, Sul-hee yang ternyata merupakan seorang peneliti tingkat tinggi ditugaskan untuk menginvestigasi akar dari krisis ini. Dikawal oleh pasukan elit SWAT, dia memasuki laboratorium pribadi Yongchul. Di sana mereka menemukan puluhan monyet eksperimen yang terkurung dalam wadah kaca. Ketegangan muncul ketika mereka menyadari tabung nomor 1 sudah pecah dan kosong. Suasana berubah menjadi medan pembantaian ketika kawanan monyet yang lepas mulai menyerang secara agresif dan brutal, jauh melampaui batas kodrat hewan normal. Setelah pasukan SWAT berhasil membantai monyet-monyet yang menyerang, sebuah fenomena ganjil terjadi. Monyet-monyet yang lain masih terkurung tiba-tiba ikut mati, seolah-olah mereka berbagi penderitaan fisik yang sama dari sebuah papan konspirasi di ruangan itu. Sul-hee menyadari bahwa monyet nomor 1 itu adalah subjek eksperimen utama sekaligus alfa atau pusat kendali dari kawanan monyet tersebut. Kembali ke Sejong CS, Yongchul secara mengerikan mampu menjelaskan detail pengorbanan si atlet tadi. Dia seolah menyaksikannya secara langsung, dan di tengah kebingungan kelompok tersebut, Yongchul dengan sengaja menghentikan lift di lantai 9 sehingga
Oleh karena itu, sebagian dari mereka pun diserang oleh zombie, di mana Yongchul berhasil meloloskan diri. Tapi anehnya, Yongchul sama sekali tidak diserang oleh para zombie-zombie itu. Sehingga Sejong CS memutuskan pergi ke ruangan kendali demi mencari tahu keberadaan Yongchul, karena bagaimanapun juga mereka harus membawa pria itu untuk bisa keluar. 그 감염된 놈들이 건들지도 않는 거. 저 새끼가 백신이라고 했어. 그 지하 2층 맨 끝에 있긴 한데 통제실. Berkat adiknya Yunhee yang bernama Yoon Seok yang merupakan security gedung tersebut, mereka berhasil menemukan ruang kendali meskipun sempat hampir ketahuan akibat nayon si beban yang menginjak sebuah kaleng bekas. 나 일이 안 쳐져. Sesampainya di ruang kendali, Yunhee pun langsung mencari Yongchul lewat kamera CCTV. Tak lama, dia pun menemukan Yongchul tengah berjalan menuju lokasi zombinya Kang. Di sini niat gila Yongchul pun terungkap, di mana dia dengan sengaja membiarkan dirinya digigit oleh zombinya Kang. Entah apa yang terjadi, tapi ketika Yongchul terjatuh, seluruh zombie pun justru hanya diam seolah mereka ikut-ikutan pingsan. 그러니까 빨리 물어. 거봐, 내 말이 맞지? 뭐야? 물. Memanfaatkan situasi ini, Sejong dan kelompoknya segera menuju lokasi Yongchul. Sementara Yunhee tetap tinggal di sana untuk memandu mereka melalui jalur aman lewat CCTV. Alhamdulillahnya mereka pun berhasil sampai dan langsung menangkap Yongchul kembali. Tapi belum sempat mereka pergi dari sana, zombie pun mulai mengejar dengan sangat agresif. Saat mereka bersembunyi, Sejong menyadari sebuah fakta. Penglihatan Yongchul terhubung secara visual dengan para zombie, sehingga Sejong segera menutup mata Yongchul dengan sebuah kain. Tak hanya itu, Yongchul juga bisa menyalurkan informasi melalui pendengarannya. Apa yang didengar oleh Yongchul dapat juga didengar oleh para zombie itu, sehingga kelompok itu memutuskan untuk hanya berkomunikasi melalui pesan teks di sebuah grup chat. 이 인간이 보지도 듣지도 못하게 우리끼리는 문자로만 소통해요. 조종할 수 있다는 얘기잖아. 이 새끼가 밖에 있는 괴물 같은 새끼들을 다. Selesai dengan itu, mereka pun memutuskan untuk menjemput Yunhee, tapi di tengah jalan, konflik antara mereka pun pecah, di mana si polisi bersikeras agar mereka langsung menuju atap demi keselamatan mereka. Tapi Yoon Seok menolak keras karena dia harus menyelamatkan kakaknya. Dalam perdebatan itu, Lee keceplosan menyebut lokasi Yunhee, di mana Yongchul yang mendengar hal itu pun langsung mengirimkan perintah kepada pasukan zombinya untuk menyerbu ruang kendali. Yoon Seok yang panik pun langsung berlari sendirian untuk menyelamatkan sang kakak. Sejong meski menentang kebijakan egoisnya Lee, terpaksa mengikuti arahannya karena dia tidak punya pilihan lain. 이 세상 모두를 위한 거라고. 어? 여기 있는 누구보다 중요해. Secara bersamaan, ruang kendali pun sudah dikerumuni oleh zombie. Yunhee mengarahkan Yoon Seok melalui jalur yang aman lewat teleponnya. Akan tetapi, Yunhee justru mengarahkan Yoon Seok untuk kembali ke Sejong CS. Tragedi pun tak terelakkan. Yunhee yang lebih memilih mengorbankan dirinya agar sang adik bisa kembali menuju kelompoknya. 이제 됐어. 4층 눌러. 알려줬어. 이거 지하까지 안 가는 엘리베이터야. 누나 잘못 알려. 누나 지금 뭐 하는 거냐고! 그걸 타고 7층까지 올라가. 오른쪽으로 직진하면은 비상계단이 나와. 아까 헤어졌던 우리 일행 따라잡을 수 있어. 넌 꼭 살아나가. 현석아! 빨리 가. 끊을게. 야, 우리 캠핑을 지난주에 가는 건데. 잠깐만요.
Yoon Seok yang dikuasai oleh dendam kesumat, dia mengirimkan pesan ancaman ke grup chat mereka di mana dirinya akan memburu Yongchul dan memastikan Lee serta kelompoknya tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Sementara itu di markas komando darurat, Sulhe melaporkan hasil temuan kepada menteri. Dia menegaskan bahwa kerusakan syaraf otak para korban bersifat permanen dan tidak dapat disembuhkan. Menteri yang enggan menanggung resiko amarah publik pun memerintahkan Sulhe untuk menjadi kambing hitam dan mengumumkan kenyataan pahit itu sendiri. Sulhe menyanggupi tugas berat tersebut, tapi dengan satu syarat, pemerintah harus membunuh Kang, si zombie pertama. Karena dia meyakini kematian Alpha atau Kang akan memutus jaringan dan membunuh seluruh zombie lainnya. 최초 감염된 원숭이로 추정됩니다. 형철이 남긴 자료에 따르면 나머지 놈들 행동을 멈출 수 있다. 그러니까 그 빌딩에서 제일 먼저 아마도요. Balik lagi ke dalam gedung, Yoon Seok sudah bersiap untuk memburu berbekal sebilah pisau. Dia membantai para zombie yang menghadangnya menuju ruang kendali. Saat di ruang kendali, Yoon Seok melalui kamera CCTV, dia menemukan posisi Lee dan kelompoknya, lalu dengan sengaja menyalakan sistem pengumuman suara untuk memancing kawanan zombie agar menuju lokasi mereka. A동 31층 VIP층은 탈출로에 대한 안내 방송입니다. Terdesak oleh serbuan zombie, kepengecutan Lee pun mencapai puncaknya. Dia yang awalnya sok moralis, kini tanpa ragu membantai korban infeksi. Dan yang lebih kejam lagi, Lee dengan sengaja menembak kakinya Pemau yang sebelumnya sangat membelanya, menjadikannya untuk umpan hidup untuk mengalihkan para zombie. Lee bahkan menyeret Yongchul sebagai perisai manusia, berharap status Yongchul sebagai vaksin akan membuat para zombie tidak menyerang dia. Tapi yang terjadi... Di tengah kekacauan itu, Sejong, Nayeon, dan Siti berhasil meloloskan diri bersama Yongchul ke dalam sebuah gedung yang lebih aman. Di sini, Sejong meminta Nayeon dan Siti untuk menjaga Yongchul, sementara Sejong keluar untuk mengambil HP-nya Lee untuk menghubungi komisaris polisi, di mana Sejong memberikan koordinat lokasi mereka dan meminta evakuasi segera. Namun tanpa disadari, seorang zombie menguping pembicaraan tersebut dan mentransfer semua informasi itu kepada Yongchul. 이동 32층 물류 창고예요. 전염성이 극도로 높고 Sementara itu di atap gedung, tim SWAT pun sudah sampai di sana. Mereka pun melewati lorong demi lorong sambil membantai zombie-zombie yang menghalangi mereka untuk mencari zombie Kang. Akan tetapi mereka pun dihadang oleh tembok zombie sehingga 전방에 감염자 수정. kembali ke lokasi penyekapan, Nayeon dan Siti dikejutkan ada seseorang yang menggedor pintu ruangan itu. Dikira itu tim penyelamat, Nayeon pun membuka pintu tersebut. Lalu yang terjadi... Secara bersamaan, tim SWAT masih berjibaku menembaki ratusan zombie yang menghadang mereka. Sampai akhirnya mereka pun berhasil menembak zombie Kang dan memastikannya sudah benar-benar mati. Tragisnya, kematian Kang sama sekali tidak memberikan dampak apapun terhadap kawanan zombie lainnya. 확인 사살 완료. 다 멈춘 거지? 이제 끝난 거지? 어? 저 뭐야?
Kembali ke Sejong yang lagi bersembunyi, Yoon Seok tiba-tiba muncul dan membantai zombie-zombie itu secara brutal. Sampai akhirnya ketika Yoon Seok sudah mendekati Yongchul dan bersiap akan menghabisinya, Sejong keluar untuk mencegahnya. Mengingat Yongchul adalah satu-satunya vaksin zombie tersebut, tapi keputusannya membawa bencana. Keraguan itu memberikan kesempatan bagi zombie Yoon-hye untuk muncul dan menusuk titik vital Yoon Seok hingga dia tewas. Kini tinggal Sejong seorang diri bersama Yongchul, si ilmuwan gila itu akhirnya membongkar motif utamanya. Dialah orang yang mengirim undangan itu kepada Sejong karena semua ini adalah panggung balas dendam pribadinya. Ayah Yongchul adalah seorang profesor bioteknologi di mana si ayah pernah terlibat kasus penggelapan dana dan memohon agar Sejong tidak melaporkannya. Tapi Sejong yang idealis dan kaku menolak berkompromi membuat karir ayah Yongchul hancur hingga dia memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. 우리 아빠가 죽은 건 복수할 일 있으면 나한테 이 새끼야. Bagi Yongchul, kematian ayahnya adalah bukti cacatnya komunikasi dan empati manusia. Dia ingin membuktikan kepada Sejong bahwa sifat individualis manusia adalah sebuah kelemahan yang akan menghancurkan mereka sendiri. Oleh karena itu, dia menciptakan virus ini untuk memaksa kesadaran antara manusia agar terhubung sehingga manusia bisa merasakan penderitaan dan pikiran orang lain secara absolut. 소통의 불완전함으로 인한 그걸 완벽하게 해결한 상태. 인간이 가지고 있는 소통의 불완전함. Monolog itu terhenti ketika pasukan SWAT mendobrak masuk dengan dingin. Mereka menangkap Yongchul dan mengabaikan Sejong yang tengah terdesak karena dipojokkan oleh ratusan zombie. Karena bagi pemerintah, nyawa Yongchul sebagai vaksin jauh lebih berharga. Di titik keputusasaan ini, ponsel Han kembali berdering. Sul-hye menghubunginya untuk menyampaikan revisi total dari teori laboratoriumnya. Bukan Kang yang harus dibunuh, melainkan sang pengendali utama atau Yongchul itu sendiri. Sadar bahwa pemerintah tidak akan pernah mempercayai informasi tersebut dan justru akan melindungi si dalang bencana, Sejong mengambil keputusan terberat dalam hidupnya. Dia harus memburu dan membunuh Yongchul. Meskipun itu berarti seluruh korban yang terinfeksi akan ikut mati bersamanya, dan pastinya publik akan membenci dan mengucilkan Sejong karena Sejong sudah menghilangkan satu-satunya harapan bagi mereka. 그런 뜻이었어. 지금 정부로서 그런 선택하기 힘들 거예요. 거꾸로 만드는 거라고요. 감염된 사람들의 가족들은 물론이고. Sementara itu, Yongchul sudah sampai atap pun membantai sisa pasukan SWAT dengan pasukan zombinya. Lalu dia pergi ke gedung sebelahnya dan lanjut naik mobil polisi sampai akhirnya ketika sudah di luar. Yongchul menerobos ke kerumunan orang-orang lalu menurunkan armada zombinya untuk menyerang orang-orang yang ada di sana. Sementara itu di dalam gedung, Sejong masih berjibaku berlari dari kejaran zombie-zombie yang ada di sana. Dan ketika Sejong terdesak, dia pun menggunakan pakaian Siti agar mengelabuhi para zombie lalu keluar dari sana. Sementara itu di kamp darurat, Sul-hye dan yang lainnya pun dikejutkan bahwa kekacauan telah mencapai skala kota setelah Yongchul dengan sengaja menyeludupkan beberapa zombie ke tengah kerumunan warga sipil. Mereka pun dengan cepat pergi dari sana. Tak lama, Sejong pun meminta Sul-hye untuk memandunya melalui kamera CCTV, di mana Sul-hye dari ruang kendali markas memandu Sejong melalui akses CCTV untuk melacak posisi Yongchul. Dan dengan merampas sebuah mobil, Sejong menginjak pedal gas dalam-dalam, berniat untuk menabrak mati sang ilmuwan gila tersebut.
Meskipun usaha tabrakan itu gagal dan mobil Sejong hancur dihadang oleh lautan zombie, dalam kondisi terdesak, Sejong keluar dari kendaraan dan melemparkan pakaian terinfeksi yang dia kenakan. Para zombie yang kehilangan target asli mulai mengejar aroma pada pakaian tersebut, berputar-putar tanpa henti hingga menciptakan fenomena pusaran semut. Melihat pasukannya kehilangan kendali, Yongchul terpaksa turun tangan dan masuk ke tengah pusaran tersebut untuk mengembalikan kesadaran kolektif mereka. 당신같이 옷은 뒤집었으면 Tepat ketika para zombie mulai kembali dikuasai oleh Yongchul, Sejong melihat sebuah spanduk besar terpampang pada sebuah bis. Dengan cepat dia memancing Yongchul hingga berada tepat di dekat spanduk tersebut dan menggunakannya untuk menjerat tubuhnya. Dalam kekacauan itu, Yongchul terhimpit oleh ratusan zombie yang mencoba melindunginya, tepat ketika api dari kendaraan yang hancur menyambar seluruh tubuhnya. Meski sempat meronta dan menyerang Sejong, Yongchul akhirnya tumbang saat api dengan buas melahap seluruh tubuhnya. Seiring dengan hancurnya sang alpa, seluruh kawanan zombie di sekitarnya pun ikut tumbang dan mati secara bersamaan. Sebuah akhir yang tragis dan sangat sunyi. Setelah perjuangan yang menguras keringat, darah, dan air mata, Sejong akhirnya bisa bernafas lega. Begitu pula Sulhe yang membantunya dari balik layar. Tapi kemenangan ini terasa hambar. Kini keduanya harus bersiap menghadapi badai baru yang tak kalah mengerikannya. Tuntutan dan hakiman dari para keluarga korbannya menganggap mereka bukanlah sebagai pahlawan, melainkan sebagai pembunuh massal. 같이 받아줄게요. 미움받을 일 생기면 걱정 말아요. 진짜로 백신을 없앴으니 그럴 필요까지 없는데. Dan film pun selesai.